Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabarnya anak bapak semua? Semoga bapak temui kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hadis menyayangi anak yatim pada buku Al-Quran hadis kelas 5 di halaman 47 sampai dengan 55. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan anak-anak bapak mampu menyatakan menyayangi anak yatim merupakan sikap yang dicintai oleh Allah dan Rasul, kemudian mampu menunjukkan sikap sayang kepada teman-temannya, terkhusus kepada temannya yang yatim atau yatim piatu, kemudian mampu memberi contoh berinteraksi atau berhubungan tanpa membedakan antara teman-temannya. Kemudian diharapkan anak bapak mampu menyimpulkan isi dan kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim, mampu menunjukkan sikap kepedulian terhadap orang lain, dan gemar berbagi terutama kepada anak yatim. Kita lanjutkan. Kita lihat pada gambar ini ada dua contoh yang berbeda. Yang di atas kita lihat ada teman kita yang sedang menghardik, mengusir anak yatim, dua orang kakak beradik. Mereka usir, mereka hardik, kemungkinan berdua ini sedang lapar, memohon bantuan, dan mereka usir. Pada contoh yang kedua ada seorang bapak yang mengelus-ngelus kepala anak, tanda kepedulian dan tanda kasih sayang. Dari dua contoh ini dapat disimpulkan, kita ambil contoh yang di bawah ini yang layak kita tiru, dan yang di atas ini patut kita hindari. Baik, kita lanjutkan. Kita baca terlebih dahulu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menyayangi anak yatim. An Sahli bin Sa'id qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafil yatimi fil jannati hakaza. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ana wa kafil yatimi fil jannati hakaza, kata Rasulullah, saya dan orang yang memelihara yatim itu fil jannati hakaza, di dalam surga tuh seperti ini, kata Rasulullah, mengisyaratkan apa? Wa asyara bis sababi wal wusta, mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, wa faraja bainahuma syai'an, serta merenggangkan keduanya. Jadi sangat dekat sekali Rasulullah dengan orang-orang yang memelihara anak yatim di dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dapat diketahui bersama siapakah yang disebut dengan anak yatim itu. Anak yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya sejak kecil hingga balik. Sementara kalau ada yang juga disebut dengan yatim piatu, perbedaannya kalau yatim piatu itu adalah anak yang ketika seorang tidak memiliki ibu atau ditinggal ibunya wafat. Jadi yatim piatu itu adalah ditinggal oleh ayah dan ibu, sedangkan yatim ditinggal oleh ayahnya. Di dalam dunia ini nasib seorang anak dengan anak lain itu tidaklah sama. Jadi karena itu kalian berbahagialah jika kalian masih dikaruniai oleh kedua orang tua. Tapi di sisi lain, janganlah berkecil hati bagi teman kita yang sudah ditinggal oleh orang tuanya, karena Allah telah berjanji tidak akan membebani hambanya dengan cobaan melebihi kemampuannya. Cobaan menjadi yatim atau piatu adalah tantangan hidup untuk berjuang dan bersemangat menghadapinya dengan keyakinan aku bisa. Kalian tidak sendiri, yakin banyak orang-orang yang peduli
teman-teman kita yang peduli, ya, termasuk yang peduli dan sangat menyayangi yatim piatu adalah teladan kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Ya, berdasarkan riwayat kehidupan beliau Rasulullah SAW, Rasulullah juga seorang yatim. Bahkan semenjak di dalam kandungan sang bunda, Rasulullah sudah ditinggal oleh ibunya. Rasulullah sudah ditinggal oleh ayahnya. Dan kemudian ibunya setelah beliau lahir, ya, kemudian ditinggal oleh ibunya, kemudian ditinggal oleh kakeknya, dan setelah itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib, ya. Nah, dari sini kita mendapat pelajaran, tetap teguhlah, ya. Kemudian di apa isi kandungan dari hadis menyayangi yatim piatu, ya, hadis memelihara dan menyayangi anak yatim adalah di dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan, ya, memelihara dan menyayangi anak yatim. Sebagai orang yang beriman, ya, sebagai anak yang beriman, kita semuanya sepatutnya peduli, ya, dengan anak yatim dan yatim piatu. Dan ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kepedulian dan rasa sayang itu bisa kita wujudkan, ya, dengan apa? Dengan bergaul dan berbicara yang baik kepada mereka. Dan jangan lupa juga menghibur mereka ketika dirundung kesedihan, turut serta membantu mereka saat kesulitan dan mencukupi kebutuhan mereka ketika kita berlebih, dan senantiasa bergaul dengan mereka dengan bergaul yang baik atau sebaik-baik pergaulan. Bagi siapa yang memelihara yatim dan peduli terhadap mereka, Allah janjikan di dalam surga, dan bahkan Rasulullah SAW mengibaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya, ya, begitu dekatnya dengan beliau di dalam surga nanti. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang isi kandungan hadis menyayangi anak yatim. Semoga bermanfaat, dan kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.